Sudah ke-21, artinya persiapan disidangkan nanti di meja itu. Adapun tadi ibundanya Mas Ferry juga menyampaikan kepada saya, namun saya harus sampaikan juga kepada ibu dan keluarga bahwa memang itulah tahapan proses hukum yang harus mau tidak mau, suka tidak suka dilalui. Sehingga proses peradilannya berjalan dengan baik dan benar. Tapi menurut Bang Sunan ini adalah kabar baik atau kabar buruk Bang, dinaiknya ke persidangan berkasnya Ferry? Justru sebenarnya ini yang kami tunggu ya, agar Mas Ferry cepat mendapatkan kepastian hukum. Ya, apakah dia bersalah nanti di persidangan atau tidak bersalah. Artinya kami mendukung ya proses peradilan agar supaya segala sesuatunya terang benderang. Kalau benar memang itu benar, kalau salah ya memang itu salah. Tapi dari Ibunda Mas Ferry sendiri reaksinya seperti apa sih nih akhirnya berkasnya? Iya, reaksinya awalnya sedih. Ya, tadi juga adiknya sempat nangis, tapi saya sampaikan nggak perlu bersedih. Nggak perlu bersedih karena memang ini proses hukum yang suka tidak suka, mau tidak mau harus dilalui. Ya, dan justru ini baik, kabar baik dan bagus. Artinya untuk mengungkap fakta-fakta yang seperti apa sih kebenaran itu, tentunya berdasarkan dengan alat bukti, baik itu yang Vena punya maupun yang Ferry punya nanti di persidangan. Kalau saya selaku praktisi hukum tentunya menyambut baik ya, ini prosesnya jalan supaya nanti di meja hijau di persidangan akan terungkap atau terbuka semuanya, transparan. Tapi kalau dari Bang Sunan sendiri melihat kasus dari Mas Ferry ini sendiri, gimana sih menurut pandangan Mas Ferry? Bang Sunan sendiri? Iya, yang pasti kan kemarin saya mendapatkan info ya dari pihak keluarga, bahwa Ferry ini ngadu ke ibundanya bahwa Ferry merasa seorang Ferry merasa diintimidasi oleh pelapor dan dari pihak yang berwenang. Itu infonya, tanpa didampingi kuasa hukum, baik itu dari kuasa hukum pelapor maupun kuasa hukum Mas Ferry sendiri. Jadi tadi saya kembali tetap ya biar ini semua terungkap faktanya di persidangan, agar tidak ada fitnah atau tidak ada hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Pengintimidasian itu sendiri terjadi pada kapan sih Bang? Mungkin Bang Mas Ferry cerita ke Abang atau cerita ke keluarga sendiri? Saya lupa ya tanggalnya, karena kan Mas Ferry tidak bicara sama saya, tapi bicara sama ibunya, yang kebetulan ibunya sama Mbak Maya adiknya itu berangkat ke sana membesuk. Nah, ketika pada saat ngebesuk itulah Ferry bercerita apa yang dia alami. Yang dia alami adalah dia merasa diintimidasi gitu oleh pihaknya pelapor. Tapi bukannya kayak kan Vena kan datang sana sendirian. Niatnya kan mengobrol heart to heart Bang. Enggak sendirian, Vena tidak sendirian. Udah sendirian. Tidak sendirian. Infonya Vena didampingi oleh komandan dan penyidiknya. Artinya Vena tidak datang sendirian ketemu empat mata, tidak. Infonya tidak sendirian atau tidak empat mata mereka berjumpa. Berarti Yang sendirian tuh Ferry sendirian. Berarti bisa dibilang pengintimidasian itu terjadi mungkin pada saat Mbak Vena itu datang berkunjung ke sana atau seperti apa sih Bang? Saya nggak ngerti. Saya juga belum dapat info lengkapnya. Saya kan hanya mendapatkan info dari ibundanya dan adiknya Mas Ferry, Mbak Maya. Mas Ferry bercerita merasa diintimidasi. Tapi dari Maksudnya tujuannya Abang tahu gak untuk apa gitu? Mungkin ada. Oh, tujuannya seperti yang disampaikan sama ibundanya Mas Ferry ya, pada saat itu juga di press conference media, bahwa pelapor meminta supaya Mas Ferry itu mengakui perbuatannya di media gitu. Nah, saya cuma katakan ya memang kalau apa yang Mas Ferry perbuat ya baiknya disampaikan. Tapi kalau Mas Ferry tidak perbuat, ya apa yang mau disampaikan gitu.
Mungkin nggak sih Bang, pengintimidasian ini, kasus ini jadi lengkap dan P21 ini karena adanya pengintimidasian itu? Oh nggak ada kaitannya. Jadi proses hukum P21 ini memang sudah prosesnya ya. Artinya mungkin sudah dianggap cukup oleh pihak kejaksaan, berkoordinasi dengan pihak pengadilan, sudah cukup. Artinya prosesnya untuk bisa disidangkan, maka nanti disitulah di meja hijau lah nanti kita lihat terlapor punya fakta apa, pelapor punya fakta apa, nanti di persidangan semua akan terungkap. Bang, selain dugaan intimidasi ini termasuk pemaksaan juga gak sih Bang? Kan Vena bilang pengen ngaku gitu kan, pengen Biar Ferry mengakui. Mas Ferry itu mengaku gitu. Kan jadi kan selama ini kan Mas Ferry bukannya tidak mengaku ya, tidak mengakui kalau Ferry bukan adanya tidak mengakui, itu, Ferry gitu. merasa dia tidak melakukan. Tidak melakukan itu. Ya, semenjak dari awal dia telepon saya, dia menyampaikan hal itu dan saya tanya, saya coba gali kepada keluarganya karena saya kepinginnya kalau menangani satu perkara itu klien saya harusnya jujur. Kalau dia melakukan, ya melakukan. Kalau hilaf ya bilang hilaf. Tapi kalau tidak melakukan, ya jangan mau juga dipaksa suruh ngaku gitu. Ada unsur pemaksaan ya berarti ya Bang ya? Maksudnya Saya kan nggak tahu, nggak melihat ya. Tapi informasinya dari Mas Ferry menyampaikan ke ibundanya Mas Ferry itu katanya ya Mas Ferry merasa terintimidasi. Terintimidasi, rasanya tidak nyaman gitu loh. Didatengin, terus disuruh mengakui sesuatu perbuatannya itu. Tapi ada konsekuensi hukumnya gak apa yang dilakukan Mbak Vena ini Bang? Kalau memang itu kejadiannya ada dan benar, faktanya itu bisa jadi konsekuensi hukum pasti. Karena kan nggak boleh ya, intimidasi itu nggak boleh. Bang, terus abang sebagai lawyer, langkah-langkah hukum apa yang abang akan tempuh Bang untuk intimidasi yang dilakukan oleh? Iya, makanya yang pasti saya juga berkoordinasi dengan pihak kuasa hukumnya Mas Ferry di Surabaya. Dan saya bilang, kalau memang pengakuan dari Mas Ferry itu ada dugaan intimidasi, didatangi oleh pelapor, ya, dan pelapor juga tidak sendiri, kan mudah saja ya, pembuktiannya sangat mudah. Ferry itu sekarang berada di mana? Di tahanan, ya, rutan Polda Jawa Timur. Artinya Ferry keluar dari sel itu tentunya atas sepengetahuan dan seizin daripada kepala tahanan misalnya ya, kepala tahanan. Atau kan juga saya yakin ada CCTV. Ya, kalau bahasa gampang, bahasa ini tuh dibon, dipanggil, diambil gitu kan, atau dikeluarkan sementara untuk apakah untuk BAP, itu kan semua ada catatannya tertulis, hari, tanggal, waktu tertulis. Nah gampang, tinggal dicocokin aja, bener nggak apa yang disampaikan Ferry, jam, waktu, hari, tanggalnya, kan pasti ada dong laporannya. Gampang kok, kalau untuk hal seperti itu gampang. Cuman kan kebetulan saya tidak berkapasitas untuk urusan itu. Itu yang berkapasitas dengan urusan ini karena terkait KDRT, pengacaranya bukan saya, pengacaranya Jeffrey, maka langkah-langkah tersebut ya itu harus diambilnya oleh Jeffrey, bukan oleh saya. Tapi keluarga sendiri sekarang sudah coba menghubungi kuasa hukum di sana nggak sih Bang? Sudah. Artinya sudah berkoordinasi dan pasti akan ada langkah-langkah atau upaya-upaya hukum ke depan. Oke, ke persidangan nih Bang, mungkin gimana persiapan dari dirinya Mas Ferry ini sejak mengetahui sudah naik sidang? Tetap ya siap ya menghadapi, karena saya cuma pesan berkali-kali, Mas, tolong saya minta Mas jujur, sampaikan apa adanya. Sekali lagi kalau Mas hilaf, jangan takut menyampaikan bahwa oh iya saya hilaf, saya tempeleng, saya gampar, apa saya pukul, sampaikan. Tapi kalau tidak, ya apa yang mau diakui kalau memang tidak. Gitu. Jadi itu selalu saya sampaikan. Gitu. Jadi nanti siapa tahu mungkin ya ada perubahan seperti apa gitu. Tapi saya tetap berharap, karena gini, saya itu salah satu pengacara yang selalu membantu korban-korban wanita di kasus-kasus KDRT, kekerasan, penipuan terhadap korban wanita. Artinya, saya tidak suka sama laki-laki yang melakukan KDRT. Makanya saya ngomong sama Ferry, walaupun Ferry kawan saya, kalau memang iya akui saja. Tapi Ferry selalu bilang, enggak Bang, saya nggak ngelakuin Bang. Nah, saya tanya sama keluarganya juga,
nggak ada berita, nggak ada penyampaian dari Ferry bahwa iya saya hilaf, saya ngelakuin, saya marah, itu nggak ada. Jadi apa yang mau diakui gitu? Tapi nanti pada saat persidangan pertama keluarga akan datang ya Bang? Iya, kemarin sih katanya gitu, bentuk support ya, bentuk support dari keluarga. Terus kepada Mas Ferry pasti akan selalu mengikuti proses persidangan. Oke, siap. Oke. Thank you Bang.